Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Sabas, seorang abbas dan pengaku iman. Sabas dilahirkan pada tahun 439. Ayahnya seorang pejabat dalam dinas militer. Ketika ayahnya harus pergi ke Alexandria di Mesir, ia menitipkan putranya yang masih kecil kepada saudara iparnya. Namun karena bibinya memperlakukannya dengan buruk, Sabas kecil melarikan diri ke rumah pamannya yang lain. Ketika timbul pertengkaran di antara kedua pamannya itu, Sabas merasa tidak tenang. Ia senang melihat semua orang hidup dalam damai. Jadi, ia melarikan diri lagi dan tinggal di sebuah biara. Kedua pamannya merasa malu atas perbuatan mereka. Mereka meminta Sabas untuk kembali dan mereka berjanji akan memberikan kepadanya semua hak warisannya. Tetapi Sabas merasa berbahagia tinggal di biara. Ia tidak mau meninggalkannya. Meskipun di biara ia menjadi rahib yang paling muda, tetapi dialah yang paling tekun berdoa. Ketika usianya 18 tahun, Sabas pergi ke Yerusalem. Ia ingin mencoba hidup sendirian bersama Tuhan saja. Ia dinasihati agar tinggal di biara lain untuk sementara waktu oleh sebab ia masih amat muda. Sabas taat dan dengan sukacita mengerjakan semua pekerjaan berat. Ia membelah kayu untuk perapian dan memikul ember air yang berat. Suatu hari, Santo Sabas diutus ke Alexandria untuk menemani seorang rahib. Di sana, ia berjumpa dengan ayah ibunya. Sabas anakku, kembalilah bersama kami. Sepatutnya engkau menikmati dunia ini. Orang tuanya mengupayakan segala cara agar Sabas mau tinggal bersama mereka. Mereka ingin agar Sabas menikmati kehormatan yang sama seperti yang telah diperoleh ayahnya. Terima kasih ayah. Namun aku bahagia hidup seperti ini. Hidup bergaul melayani Tuhan. Tidak demikian dengan Sabas. Ia bahkan tidak mau menerima uang yang mereka coba berikan kepadanya. Akhirnya, Sabas menerima juga 3 keping emas. Ketika ia tiba kembali di biaranya, diserahkannya kepingan-kepingan emas itu kepada kepala biara. Pada akhirnya, 4 tahun Sabas dapat juga menikmati hidup sendirian bersama Tuhan saja, seperti yang didambakannya. Tetapi sesudah itu, ia harus memulai sebuah biara baru. Banyak murid datang kepadanya untuk menjadi rahib. Tak lama kemudian, Santo Sabas diserai tanggung jawab
atas semua rahib di Palestina. Sekali waktu Sabas diutus kepada kaisar untuk masalah-masalah gereja yang penting. Meskipun demikian, Sabas tetap mengenakan jubah sederhananya dan tetap setia pada jam-jam doanya. Santo Sabas wafat pada tahun 532. Saudara-saudari, Adventus yang bermakna kedatangan Tuhan, Tuhan datang kepada manusia. Inilah dimensi paling dalam dari iman kita. Kita menghidupi iman kita bila kita bersikap siap menyambut kedatangannya. Marilah merenungkan makna terdalam dari seluruh masa Advent ini yang terwujud dalam sakramen pembaptisan. Advent Domini dalam hati dan jiwa kanak-kanak patut dilanjutkan sepanjang hidup hingga ajal menjemput. Itulah pentingnya peran pendidikan agama. Hasilnya ialah terbentuknya suara hati. Semua orang harus tahu dan yakin bahwa orang akhirnya selamat bila berpegang pada prinsip hidup ini. Bonum faciendum, malum vitandum. Kerjakanlah yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Suara hati adalah suara Tuhan yang paling dekat pada manusia. Hal ini terdapat dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 14. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.